Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tradisi mitoni di daerah saya sendiri, yaitu di Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Amalia Nisai, NIM 330302000033. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Islam Budaya Lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman suku bangsa dan keanekaragaman kebudayaan. Setiap suku bangsa memiliki bermacam-macam tradisi dan keunikannya masing-masing. Termasuk salah satunya adalah masyarakat suku Jawa yang telah menyebar ke seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali masyarakat Jawa yang ada di Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Selanjutnya, masyarakat Jawa di Desa Regunung ini melakukan tradisi dan upacara-upacara adat, misalnya saja tradisi perkawinan, kehamilan, dan tradisi kematian. Tradisi-tradisi ini disebut juga dengan kejawen. Salah satu tradisi kejawen yang masih berlangsung hingga saat ini adalah tradisi selamatan. Seperti selamatan kehamilan, misalnya saja tradisi mitoni. Hal ini dilaksanakan dengan maksud agar bayi yang dikandung akan lahir dengan mudah dan selamat, sehingga anak itu akan mendapatkan kebahagiaan hidup di kemudian hari. Menurut Sutiono, tradisi mitoni berasal dari kata pitu yang berarti 7. Tradisi mitoni dilaksanakan setelah kehamilan berusia 7 bulan dan kehamilan yang pertama kali, sehingga untuk kehamilan yang selanjutnya tidak perlu diadakan secara acara selamatan yang disebut dengan mitoni atau tingkeban. Upacara tradisi mitoni dilakukan karena memiliki makna bahwa pendidikan didapat bukan hanya setelah dia lahir, namun juga semenjak benih calon bayi itu tertanam di dalam rahim sang ibu. Selama hamil, banyak sifat dan hal-hal baik yang harus terus dilakukan oleh sang ibu dan menghindari sifat dan hal buruk yang dimaksud agar sang anak kelak akan lahir dan menjadi anak yang baik. Mitoni. Tradisi mitoni ada dalam setiap upacara kehamilan bayi yang dilakukan sebagai permohonan kesehatan baik bagi calon ibu dan sang jabang bayi. Alam tradisi Jawa, mitoni merupakan rangkaian upacara siklus hidup yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Upacara mitoni ini merupakan suatu adat kebiasaan atau suatu upacara yang dilakukan pada bulan ke-7 masa kehamilan pertama seorang perempuan dengan tujuan agar embrio dalam kandungan dan ibu yang mengandung senantiasa memperoleh keselamatan. Mitoni tidak dapat diselenggarakan sewaktu-waktu. Biasanya memilih hari yang dianggap baik untuk menyelenggarakan upacara mitoni. Hari baik untuk upacara mitoni adalah hari Selasa atau Senin siang sampai malam, atau juga hari Sabtu, Jumat siang sampai malam, dan diselenggarakan pada waktu siang, sore, bahkan malam hari. Menurut Sutiono, tradisi mitoni berasal dari kata pitu yang berarti 7. Tradisi mitoni dilaksanakan setelah kehamilan berusia 7 bulan dan kehamilan yang pertama kali, sehingga untuk kehamilan yang selanjutnya tidak perlu diadakan acara selamatan yang disebut dengan mitoni. Pelaksanaan tradisi mitoni di Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Yang pertama yaitu sungkeman. Upacara mitoni diawali dengan upacara sungkeman. Sungkeman dilakukan pertama-tama oleh calon ibu kepada calon ayah atau suaminya. Kemudian calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada kedua pasang orang tua mereka. Intinya adalah memohon doa restu agar proses kehamilan dan kelahiran kelak berjalan dengan lancar dan selamat. Yang kedua,
Mandi dengan air bunga. Calon ibu akan diguyur air bunga oleh dukun bayi. Siraman dilakukan dengan maksud untuk membersihkan diri calon ibu dari segala sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga, prosesi menjatuhkan telur ayam mentah dari dalam kemben. Ritual ini dilakukan oleh calon ayah. Prosesi ini merupakan simbol agar kelak bayi dilahirkan dengan mudah tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian calon ibu diguyur air bunga kembali. Dan yang terakhir, potong tumpeng di bagian penutup. Potong tumpeng. Tumpeng yang juga merupakan sesajen dalam upacara mitoni ini. Tumpeng isinya berupa tumpeng yang terbuat dari nasi, 1 tumpeng besar di tengah-tengah dan 6 tumpeng kecil di sekelilingnya, sehingga totalnya berjumlah 7 buah tumpeng. Sajen tumpeng juga bermakna sebagai pemujaan pada arwah leluhur yang sudah tiada. Tumpeng dilengkapi minimal dengan ikan, ayam, yang dipotong dari ayam hidup, maksudnya dibeli dalam keadaan hidup. Ada perkedel, tahu, dan tempe, serta sayur gudangan yang bermakna agar calon bayi selalu dalam keadaan segar. Gudangan tersebut juga dibuat tanpa cabai. Potong tumpeng dilakukan oleh calon ayah dan diterima oleh calon ibu. Lalu keduanya melakukan upacara suap-suapan, lalu dilanjut dengan kondangan dan unjukan, yaitu acara makan bersama sebagai wujud kebersamaan. Lambang atau makna yang terkandung dalam unsur upacara mitoni. Sajen tumpeng. Maknanya adalah pemujaan pada arwah leluhur yang sudah tiada. Para leluhur setelah tiada bertempat tinggal di tempat yang tinggi di gunung-gunung. Sajen berupa telur yang nantinya dipecah mengandung makna berupa ramalan, bahwa kalau telur pecah maka bayi yang lahir perempuan, bila telur tidak pecah maka bayi yang lahir nantinya adalah laki-laki. Kesimpulannya, tradisi mitoni di Desa Gunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, maka dapat disimpulkan persiapan mitoni meliputi hari baik untuk upacara mitoni adalah hari Selasa atau Sabtu dan diselenggarakan pada waktu siang, sore, atau malam hari. Persiapan pelaksana yang memandikan yang dipimpin oleh dukun bayi. Sedangkan tempat untuk menyelenggarakan upacara biasanya dipilih di depan suatu tempat yang biasa disebut dengan pasren, yaitu Sentong Tengah. Acara inti mitoni. Urutan acara dalam pelaksanaan upacara mitoni adalah sungkeman atau memohon maaf dan meminta doa kepada orang tua, mertua, dan kepada suami agar diberikan keselamatan saat melahirkan. Lalu siraman adalah acara pembersihan diri dari segala sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah, saya mampu menyelesaikan tugas video guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Video ini disusun agar para pembaca dan pendengar dapat memahami materi yang saya sampaikan. Dengan ini saya berharap agar materi saya dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran. Saya sadar bahwa video ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kepada dosen mata kuliah Islam Budaya Lokal, saya meminta masukan demi perbaikan video saya di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dan pendengar. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak. Semoga hal yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca dan pendengar, serta memberikan inspirasi baru dan memperoleh ibrah yang banyak dari peristiwa yang terjadi pada video yang saya susun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.